Ada project backingan Alameda Research lagi, alias Sam Bankman-Fried. Potensinya sama nggak nih? Kalian yang belum tahu siapa Sam Bankman-Fried dan Alameda Research, boleh klik di sini di mana gue membahas FTT atau FTX token. Itu adalah koin yang basically di backup besar-besaran oleh dia ya. Nah jadi pada hari ini guys, kita akan masuk ke satu cryptocurrency yang unik menurut gue. Itu adalah satu cryptocurrency yang mungkin kalau orang dengar di awalnya kayak oh ya another smart contract cryptocurrencies gitu ya. Tapi di sini punya twist yang cukup unik menurut gue, terutama di daerah DeFi-nya. Oke, tanpa lama-lama lagi kita akan langsung masuk ke videonya. Oke, pada hari ini kita akan membahas mengenai Phantom atau FTM. Jadi ini adalah koin nomor 38 di CoinMarketCap ya, dengan market cap yang cukup besar, 4,4 miliar US dollars, dan dalam 24 jam terakhir dia meningkat 27%. Jadi ini adalah salah satu altcoins yang performanya yang bisa dibilang lebih bagus dibandingkan altcoins yang lain ya dalam 24 jam terakhir. Dan volumenya pun bertambahnya luar biasa besar ya. Seperempat lah kasarnya dari market cap dia, yaitu 1,1 miliar US dollars dalam 24 jam terakhir. Nah, lalu yang penting juga kita lihat circulating supply-nya dia, di mana sudah 80% tersirkulasi. Ini memiliki kecenderungan lebih bagus. Kenapa? Karena kalau sudah banyak tersirkulasi, kecenderungan kita untuk kedam karena vesting schedule yang aneh lebih kecil. Gitu ya. Nah, tinggal yang pentingnya adalah apakah ada wallet-wallet whales yang besar yang bisa ngedam kita. Nah, itu yang harus jadi pertimbangan kita. Nah, sekarang kita akan masuk dulu ke overview dia. Kita bisa lihat, ya ini harganya ngepam banget ya. Dia sekarang sudah, wah kayaknya sudah nembus. Belum, nyaris menembus all time high ya sekarang. Nah, kalau kita lihat, Phantom ini sebenarnya apa sih? Di Phantom ini sistemnya DAC ya. Nah, jadi bukan mirip mungkin, secara bentuknya sama seperti H-Bar, sama seperti Avalanche. Nah, seperti yang gue bahas di sebelumnya, DAC ini punya keuntungan dalam urusan speed biasanya, speed dan scalability. Karena mereka sistemnya menggunakan blockchain. Jadi mereka ini sistemnya bukan blockchain. Ini cryptocurrency yang menggunakan sistem DAC. Tapi kerugiannya adalah DAC ini seringkali tersentralisasi. Nah, karena tersentralisasi ini bisa terjadi macet gitu. Ngejam network mereka ngejam. Contohnya apa yang pernah ngejam? Phantom sendiri pernah ngejam di Februari. Karena dia DAC sistemnya ya. Jadi salah satu validatornya tidak kuat untuk memvalidasi semua transaksi karena peningkatan luar biasa besar. Contoh lagi apa? Nano juga sempat kemarin, itu juga salah satu cryptocurrency yang sistemnya DAC, dia kena juga, ngejam juga si konsensus mereka. Jadi in general DAC is faster, terus finalisasi juga jauh lebih cepat dibandingkan dengan blockchain. Generally ada aja sih yang nggak bagus juga. Tapi kalau yang project bagus cenderung seperti itu dibandingkan dengan blockchain. Tapi permasalahannya biasanya di sentralisasinya gitu. Dan kadang-kadang kalau tersentralisasi itu bisa macet seperti beberapa kasus project deck yang lainnya. Nah, sekarang kita lihat kalau kita bisa lihat bahwa si FTM ini tujuannya adalah untuk spesifikin dalam smart contracts platform ya. Nah, spesifiknya untuk ya balik lagi speed, transaksi speed dan juga finalitas. Finalitas ini penting karena kadang-kadang banyak yang argue TPS tidak sepenting finalitas. Jadi si FTM ini bisa memfinalisasi transaksi di bawah 2 detik. Jadi jauh lebih cepat daripada banyak rata-rata crypto project lainnya. Dan kalau kita lihat ini originally created di 2018 ya. Oke, dan ini founder dari Phantom, seorang computer scientist bernama Dr. An Byung-ik ya. Sorry kalau gua salah nih, orang Korea ya. Tapi sekarang sudah ganti CEO-nya menjadi Michael Kong. Karena kemungkinan besar, seperti kita tahu di Korea tidak terlalu crypto friendly ya. Di sana pemerintahnya cenderung gak suka dengan crypto. Tapi sebenarnya justru yang menurut gue lebih penting dari tim dari Phantom ini adalah salah seorang yang bernama Andre Cronje. Nah, buat orang yang penyuka DeFi pasti pernah dengar nih orang ya. Ini bisa sering kali nih orang disebut sebagai apa ya? Bisa dibilang DeFi God lah ya. Dia orang yang suka banget di dunia DeFi. Bahkan sekarang dia juga ya ini project-project dia ya, kita bisa lihat. Dia sekarang megang posisi juga di DeFi di tim DeFi-nya Ethereum. Kalau kita di sini Ethereum 3.0 ya, kalau dari ininya, di mana dia juga seorang founder dari Yearn Finance. Ini salah satu
DeFi protokol yang gila juga, salah satu yang bagus juga. Nanti mungkin gue bisa bahas juga tuh ke depannya ya. Dan dia adalah founder dari Yearn Finance dan juga arsitek ya. Walaupun dia sekarang lebih, dia ngambil posisinya founder di Yearn Finance. Dan juga di Phantom. Dia adalah seorang technical advisor di Phantom. Makanya dia membuat Phantom jadi menarik. Teknologi Phantom jadi menarik karena si Andre Cronje ini ya. Dan dia dulu selama setahun ya bisa dibilang dari 2018 ke 2019 adalah chairman dari Technology Council si Phantom. Tapi sekarang dia hanya sebagai technical advisor. Nah, buat kalian yang penasaran sama Andre Cronje, boleh komen di bawah kalau mau dibahas ya. Jadi ya itu kurang lebih ya. Makanya project ini gue cukup tertarik adalah karena satu yaitu ada Andre Cronje di dalam. Oke, dan si Phantom ini menggunakan satu mekanisme yang disebut legacies. Nah, legacies ini sebenarnya adalah bisa dibilang ini masih masuk ke dalam proof of stake, tapi tidak traditional proof of stake ya. Nah, jadi kita bisa lihat bahwa legacies ini dengan menggunakan legacies ini dia akan mendapatkan higher capacity alias TPS lebih tinggi dan juga dia finalisasi bisa sangat cepat di bawah 2 detik. Tapi permasalahan dari legacies ini adalah dia punya kecenderungan sekuritasnya tidak sebaik sistem lain lah gitu. Mesti secara security mereka tidak terlalu aman dibandingkan dengan sistem lain. Tapi yang unik dari Phantom ini adalah dia menggunakan cara lain supaya tetap bisa secure. Yaitu dengan menggunakan staking system yang sadis. Sadisnya seperti apa? Kita lihat di sini ya. Jadi Phantom itu kita bisa lihat sekarang cukup besar ya. Yang partisipasi dari market cap, yang total stake value-nya adalah, kita bisa lihat ya, besar sekali. 3 miliar US dollar dari 4,5, 3 miliarnya di stake. Berarti partisipasi 63%. Nah, kita bisa lihat kenapa dibilang sadis ya. Di sini bahkan ditulis, risk dari running a validator node itu sangat risky dan kompleksitinya pun very hard. Nah, kita bisa lihat minimum dari staking di Phantom kalau ingin menjadi validator itu harus stake minimum 3.175.000 FTM. Itu berarti kalau kita hitung andaikan FTM $2 lah ya biar gampang, soalnya sekarang masih pecahan gini ya, nggak aja $2. Kalau $2 berarti harus sekitar 6 juta ya, kalau kasar lah ya 6 juta US dollars. Nah, yang gilanya apa? Kalau lu terbukti sebagai validator melakukan kecurangan di Phantom Network, lu akan dihapus semua stake lu. Stake lu akan di-burn semua. Gila kan? Ya itu dia. Itu yang membuat orang-orang, ya bisa dibilang ini menjamin dari sistem Phantom ini menjadi aman. Karena ya validator node-nya takut dong hilang 6 juta. Gitu. Emang dia bisa nyolong berapa sih gitu kalau dia melakukan kecurangan dari satu transaksi. Tapi kalau dia sekalinya ketahuan, dia bisa kena penalti yang sangat luar biasa besar. Jadi ini mungkin salah satu keunikan dari si Andre Cronje ini. Karena Andre Cronje ini memang suka banget teknologi in general dan juga DeFi. Jadi dia punya saja cara-cara aneh, cara-cara unik yang nyeleneh untuk membuat sistem yang mungkin banyak orang yang mengkritik kurang aman, tapi dia bisa dengan cara lain menjadikan tetap aman. Oke, dan kalau secara stakingnya sendiri, kalau lu sebagai delegator, itu mudah. Sama mirip sekali dengan cara lu delegasi di IDA Pools. Tapi kalau lu untuk jadi validator, itu ribet. Gitu ya. Tapi baik lagi. Jadi kalau, ya bisa dibilang lu rata-rata pasti akan jadi delegator. Untuk jadi validator, ya kemungkinan besar 99,999% dari lu nggak akan jadi validator di Phantom. Karena ya biasanya yang running nodes mereka pun bukan perorangan gitu ya, tapi satu lembaga lah biasanya ya. Nah itu juga yang makanya gue bilang cenderung centralized nah Phantom ini ya. Nah jadi simple hanya seperti itu, dan bedanya apa dengan ADA Pools? Kalau ADA Pools itu kan cenderung ada ribuan gitu ya delegator validator nodes-nya ya. Kalau di FTM hanya ada 46 saja. Maka ini gue bilang ya sangat centralized dibandingkan dengan Cardano. Tapi ya baik lagi, kalau kalian tidak peduli dengan desentralisasi ya silahkan saja tinggal ya bisa invest ke FTM gitu. Oke, dan gak cuma sampai situ. Ini ada satu hal yang unik mengenai Phantom. Dan arguably ini one of the coolest thing about Phantom juga. Walaupun cukup teknis ya, jadi bear with me ya. Gue akan coba simplify ini sebisa mungkin. Jadi, saat lu misalnya staking, andaikan lu staking Cardano, Polkadot, dan lain-lain, sudah satu staking, ya lu akan dikunci berapa lama. Misalnya kalau di sini contohnya FTM lu dikunci berapa lama lu dapat bunga gitu kan kasarnya. Semakin lu lama cenderung lu lock semakin tinggi bunganya biasanya ya, walaupun Cardano nggak ada ya, kalau Cardano fix. Kalau di FTM pertama lu bisa
tentuin lu mau nge-hold berapa lama. Semakin lama lu holdnya, semakin lama lu lock si FTM ini, semakin besar bunganya. Tapi yang uniknya adalah saat lu nge-lock FTM ini, lu nggak nganggur. FTM ini lu akan bisa ngapain aja nih? Pertama, lu bisa F-mint. Lu bisa nge-mint synthetic asset. Contohnya seperti cryptocurrency lain. Seperti di sini contohnya ada FBTC dan F-Gold. Di mana lu bisa tradingkan di wallet mereka. Di DeFi mereka ini. Jadi, kesannya gini. Lu udah dapat bunga, lu masih bisa kesempatan untuk trade dengan si FTM lu yang lu jadikan sintetis. Ini emang secara teknis banget ya. Tapi intinya gini, buat orang-orang yang ngerti, ini mind blowing. Jadi mereka nggak nganggur, mereka masih bisa make money lagi walaupun FTM mereka sedang di stake. Gitu intinya ya. Dan bukan cuma hanya kita bisa nge-mint saja, tapi kita bisa F-trade di sini. Kita bisa nge-trade digital asset kita tanpa even leave our wallet. Gitu. Jadi semuanya non-custodial dan decentralized. Semuanya kayak gini loh, Mbak. Lu punya Uniswap, tapi spesifik untuk aset FTM lu yang udah di staking di dalamnya. Dan tanpa slippage. This is really cool, really cool. Dan juga ada FLAN, di mana lu bisa lending platform juga, digital asset trade, tanpa losing interest dan juga exposure ke FTM. Jadi ini bisa dibilangnya next level crypto ya, kalau secara dari sini. Nah ini yang membuat gua tertarik dengan Phantom. Phantom ini bisa dibilang, ya bisa seperti ini karena Andre Cronje. Jadi makanya saat gua ngedenger ada Andre Cronje, wah ini kayaknya DeFi-nya bakal unik. Dan ternyata benar, ini salah satu hal yang unik banget menurut gua ya. Walaupun kebanyakan mungkin dari kita yang awam bingung, ini apaan lagi gitu. Jadi ini kayak market di dalam market lagi. Which is really cool ya. Dan juga untuk para developer, ini bisa dibilang menjadi project yang cukup friendly terhadap developer. Jadi untuk kalian yang ingin membuat satu program atau satu dApp, satu smart contracts di dalam Phantom, ini akan cenderung mudah. Kenapa? Karena dia menggunakan Solidity programming language yang basically lo sudah familiar kalau lo memang ada di dunia cryptocurrency ya, terutama di Ethereum. Seperti ya basically kalau sudah biasa dengan MetaMask, Emacs, Truffle, lo harusnya sudah biasa dengan Solidity. Dan selain dari itu juga Phantom mensupport EVM, yaitu Ethereum Virtual Machine. Jadi otomatis technically lu bisa tinggal pindahin misalnya project lu yang ada di Ethereum bisa lu pindahkan juga ke Phantom. Itu ya. Apa gunanya? Ya lo lebih cepat, lebih murah transaksinya. Jadi itu keuntungan juga untuk developer. Walaupun ini gue hanya bahas kulitnya saja ya. Kalau mau lebih dalam lagi lu boleh baca sendiri dokumennya ya. Dan selain dari Andre Cronje, ini salah satu lagi alasan kenapa gue tertarik untuk invest di Phantom, atau di FTM. Kenapa? Karena Alameda Research, kalau kalian sudah nonton video mengenai FTT, pasti tahu apa itu Alameda Research. Alameda Research ini adalah mungkin bisa dibilang satu perusahaan yang CEO-nya adalah Sam Bankman-Fried. Dan buat kalian yang sudah nonton video-video gue sebelumnya tahu bahwa project-project yang di-back oleh Sam Bankman-Fried atau Alameda Research, ya vice versa ya, karena mereka basically orang yang sama gitu ya, itu rata-rata do very well. Dan yang kita bisa lihat secara price action, ya Phantom do very well. Very well. Jadi ini salah satu alasan juga. Dia, dan yang penting juga apa? Lihat. Dia di sini masukkan dana dalam bentuk apa? Dia dengan membeli FTM. Jadi dia memegang koinnya ini sendiri. Jadi menurut gue ini bisa jadi salah satu pertimbangan buat kita untuk invest di Phantom. Dan bukan cuma itu saja, dia juga running a validator node. Jadi Alameda Research run a validator node on Phantom Network. Oh, that's next level stuff ya. Keren banget. Nah, tapi balik lagi guys, semua project apapun pasti ada sisi positif dan sisi negatifnya. Ini salah satunya. Phantom pernah down. Dia pernah ada outage di networknya ya, di mana terjadi Februari tanggal 25. Ini bertepatan dengan apa? Dengan dirilisnya berita bahwa Alameda Research invest 35 juta US dollar ke Phantom Foundation. Jadi ada peningkatan yang luar biasa besar dalam transaksi di network Phantom. Karena dari itu akhirnya jadi down. Nah, jadi kalau kita lihat kenapa bisa seperti itu? Karena ya Phantom ini seperti yang gue bilang, DEX ini punya permasalahan sentralisasi.
sistem DEX ini benar bisa sangat cepat dan finalisasi bisa cepat juga. Tapi seperti yang gue bilang di video gue di H-Bar, itu pasti ada yang dikorbankan. Dan dikorbankannya apa? Desentralisasi. Kalau kita lihat di Cardano, validator nodes itu ada sekitar nyaris 3000. Sementara di Phantom hanya ada 39. Jadi, in theory ini overload mereka. Mereka belum siap waktu itu. Akhirnya overload dan ngejam. Dan ini nggak satu-satunya saja, Phantom ini nggak satu-satunya deck yang pernah macet seperti ini. Contohnya lagi yang pernah macet adalah Nano. Itu salah satu Phantom, itu salah satu cryptocurrency deck yang cukup terkenal juga karena tidak ada transaction fee. Tapi sama-sama karena bentuknya deck, dia pernah juga terjadi jam di konsensus sistem mereka. Gitu ya. Jadi ini salah satu poin negatifnya dari Phantom, cukup centralized. Walaupun in theory, mereka sudah membenarkannya ini sekarang. Harusnya bisa lebih tahan secara transaksi sekarang ya. Tapi still, masih cukup ya dibandingkan dengan Cardano salah satunya, ini sangat centralized gitu. Dan selain dari itu juga ternyata ada satu wallet yang memegang 1,5 miliar FTM. Jujur guys, waktu gue lihat ini gue lemes. Gue udah ngerasa nih project keren banget. Tapi kok bisa ada satu wallet yang memegang sebesar ini? Ya, dan gue research. Ternyata wallet ini, kalau kita lihat sininya ya, addressnya. Ini OXFC00FACE. Ingat aja, face ya, sisanya nol semua. Jujurnya gue rada bingung, kenapa kok ininya kayak aneh ya? Spesifiknya, addressnya kok kayak aneh. Gue research, dan ternyata ini dipost oleh Andre Cronje sendiri ya. Andre Cronje. Dimana ternyata ini adalah wallet untuk delegasi. Gua tenang setelah itu ngelihatnya ya. Jadi ternyata sebesar itu kenapa? Karena itu delegasi dikirimkan ke contract address di sini. Jadi ya ini walaupun bentuknya tidak ada smart contracts, tapi ternyata ini adalah delegation wallet. Gitu. Tapi selain dari itu pun ya masih ada yang cukup inilah. Ini juga nggak terlalu bagus ya. Ada 312 FTM di satu wallet. Jadi bisa dibilang ya ini cukup mendominasi lah gitu. Tapi ini hanya di satu ya. Ini baru di yang FTM scan saja atau yang di FTM secara native-nya. Kalau di RC20 not bad, lebih not bad lah ya. Ada sekitar 10%-an atau sekitar 219 juta FTM ada untuk Phantom Bridge. Tapi di sini bentuknya nggak smart contracts ya. Jadi ya walaupun ya ini Phantom Bridge anggaplah ini 10% gitu. Jadi secara pembagian token FTM ini bukan yang paling tersebar luas lah gitu. Kalau bandingkan dengan Ethereum, holdersnya itu lebih rata gitu. Nggak ada satu wallet yang megang super besar gitu. Kalau di FTM ini masih cenderung lumayan besar gitu ya. Tapi nggak yang ini sih, nggak sampai yang nggak sampai 98% gitu. Dan kalau di BSC, nah ini kalau di BSC sendiri kita lihat holdersnya. Lihat holdersnya paling besar adalah Binance Hot Wallet ya, sebesar 12 juta. Jadi ini persentasenya bukan dari ini ya, bukan dari si circulating supply, tapi ini tuh persentase itu dari yang berapa ada di Binance Smart Chain gitu atau di BEP20 itu bentuknya. Jadi spesifiknya berapa ya kita tinggal harus lihat dengan kuantitinya. Kalau mau tahu persis ya tinggal lu bagi aja. Berarti berapa sih ini? 2,5 miliar yang harus dibagi dengan berapa nih? 12 juta gitu. Jadi not too big sih, not too big. Overall oke, yang di Binance BP20 not bad. Tapi yang kalau dibandingkan dengan Ethereum, Cardano, secara persebaran dari token mereka ini atau koin mereka ini nggak sedesentralisasi yang lain. Gitulah ya kasarnya. Oke, dan untuk analisa teknikal dari FTM, kita bisa lihat bahwa kalau sekarang jangan beli dulu. Kenapa? Karena sedang lagi pump, lagi menuju ke all time high baru dia. Jadi, gue saranin untuk kalian yang ingin tambah posisi, lebih baik tunggu sampai di 4 hourly chart-nya ya mantul di MA20 ya, yang warna hijau ini. Sekarang MA20 ada di $1 lebih 47 sen. Dalam beberapa jam ke depan mungkin akan naik, ya anggaplah dia naik ke daerah sini, masih oke, pantulan di MA20 ya. Dan itu mungkin masuknya ke ya medium lah, nggak agresif banget. Karena secara daily-nya kalau dia turun sampai ke harga $1 lebih 40 sen, itu sudah lumayan dekat lah dengan
dengan MA20 di daily. Oke, jadi itu kurang lebih untuk Phantom. Ingat, di 4 hourly chart, pantulan di MA20 yang warna hijau ini, yang sekarang ada di harga $1 lebih 47 sen. Oke guys, jadi sebelum kesimpulannya, alasan gue kenapa membuat video lagi yang basically di project yang di backup oleh Sam Bankman-Fried adalah karena gue waktu itu bikin polling. Dimana polling ini gue nanya apakah ada yang tertarik lagi dengan project-project yang di backup oleh Sam Bankman-Fried dan Alameda Research. Jadi ya hari ini dia salah satunya, yaitu adalah Phantom. Nah, jadi kalau secara kesimpulannya, Phantom ini adalah satu cryptocurrency yang unik menurut gue ya. Walaupun kalau dilihat sekilas kayak ya just another ETH killer gitu ya. Tapi kita bisa lihat dia bisa dibilang dia memiliki flare yang cukup unik di daerah DeFi-nya. Dan juga sistem konsensus mereka yang finalitasnya sangat cepat dan TPS-nya pun tinggi. Gitu. Tapi yang unik juga dibantu dengan sistem staking mereka yang dalam tanda kutip sadis gitu ya. Tapi di waktu bersamaan itu membuat sistem mereka jadi lebih aman. Oke, nah dan ya otomatis juga selain dari itu dia adalah salah satu cryptocurrency juga yang bisa make a deal with countries gitu. Nggak terlalu banyak crypto projects lain yang bisa make a deal with countries gitu. Jadi kesimpulannya apabila kalian ingin untuk for long term, menurut gue ini mungkin salah satu project yang kita bisa pikirkan untuk ambil gitu ya, karena secara potensinya menurut gue masih cukup besar dan secara market cap pun mereka menurut gue ya masih bisa berkembang dengan luar biasa besar. Oke, jadi itu kurang lebih untuk FTM. Dan buat kalian yang belum mengikuti Daily Charting with Toshi, jangan lupa untuk selalu stay tune di Daily Charting with Toshi, di mana kita akan daily chart your favorite cryptocurrency dan juga kita akan ada selalu news-news terbaru dari dunia kripto. Nah, selain dari itu juga buat kalian mungkin yang penasaran dengan gimana sih cara baca candle, gimana cara staking dan lain-lain, bisa tutorials with Toshi di situ ya. Dan juga jangan lupa untuk like, subscribe, share the videos, and see you in the next video.